Sekarang kita lanjutkan dengan mata acara kedua rapat, yaitu menetapkan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sebagaimana yang tercantum dalam laporan laba rugi konsolidasi perseroan dan entitas anak yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, perseroan telah membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 791.916 juta rupiah. Sesuai dengan kebijakan dividen perseroan, maka pada kesempatan ini Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk membagikan dividen tunai sesuai kebijakan dividen sebesar 263.842.326.950 rupiah atau sebesar Rp50 per saham. Sedangkan untuk dana cadangan, perseroan mensisihkan sebesar 500 juta rupiah dari sisi laba bersih tersebut. Setelah dikurangi dana cadangan akan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional perseroan yang dimasukkan dalam pos saldo laba. Kepada para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib rapat yang telah dibacakan sebelumnya. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan untuk menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021, yaitu dengan membagikan dividen tunai sebesar 262.326.950 rupiah atau Rp50 per saham dan sebesar 500 juta ditetapkan sebagai dana cadangan. Sisa dari laba bersih perseroan setelah dikurangi dana cadangan akan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional perseroan yang dimasukkan dalam pos saldo laba, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlakukan terkait dengan melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akte-akte, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang satu dan lain tanpa ada yang dikecualikan. Kami mengusul kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan sebelumnya secara musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara untuk usul mata acara kedua rapat ini. Hasil pemungutan perhitungan suara akan disampaikan oleh notaris dengan menghitung suara dari pemegang saham yang hadir dalam rapat dan pemegang saham yang menggunakan aplikasi easy.kc atau e-proxy. Yang tidak setuju diharap mengangkat tangan atau menyatakan ketidaksetujuan tersebut menggunakan e-proxy atau aplikasi easy.kc. Para pemegang saham atau pasien yang hadir secara fisik dalam rapat, tidak terdapat yang memberikan suara tidak setuju, sedangkan berdasarkan informasi dari Biro Administrasi Efek Perseroan, terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju menggunakan e-proxy atau melalui aplikasi PC sejumlah 6.435.000 saham. Yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan
atau menyatakan suara abstain tersebut menggunakan e-proxy atau aplikasi easy.kc. Dari pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik dan rapat, tidak ada yang memberikan suara abstain, sedangkan berdasarkan informasi dari Biro Administrasi Efek, terdapat pemegang saham memberikan suara abstain menggunakan e-proxy atau melalui aplikasi e-Gesai sejumlah 751.900 saham. Karena dari para pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik dalam rapat maupun melalui aplikasi easy.kc atau e-proxy, ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka kita memasuki acara pemungutan suara. Untuk itu, mohon bantuan Bapak Notaris untuk menghitung suara yang telah diberikan oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Mereka yang memberikan suara abstain mewakili sejumlah 751.900 saham atau 0,2% dari seluruh saham yang hadir atau 20 yang dapat. Mereka yang memberikan suara tidak setuju mewakili sejumlah 6.435.000 saham atau 0,15% dari seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam rapat. Suara sah yang telah hadir atau diwakili dalam rapat namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain dianggap sah suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara. Suara absen tersebut pada jumlah suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara, sehingga dapat disimpulkan bahwa suara setuju adalah sebanyak 4.292.9.202 saham, atau 99,85% dari seluruh saham yang ada. Demikian Berdasarkan pemberitahuan dari Bapak Notaris, maka rapat memutuskan, menyetujui, dan mengesahkan usul dalam mata acara kedua rapat ini.